Halo, apa kabar? Bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Pemerintah Kota Semarang menyalurkan bantuan langsung tunai kepada puluhan kepala keluarga terdampak banjir bandang di perumahan Wahyu Utomo. Longsor tanah menerjang 3 desa di Kabupaten Tegal, sejumlah rumah dan tempat ibadah terancam. Terlibat pendanaan kasus pencetakan uang palsu di Kediri, Wakil Bendahara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Grobogan dipecat. Ya, informasi pertama datang dari hujan deras yang mengakibatkan tanah longsor di sejumlah titik di Kabupaten Tegal. Tidak hanya mengancam rumah dan tempat ibadah, tanah longsor juga menyebabkan jalur provinsi terganggu. Akibat hujan deras, tanah longsor terjadi di Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Kamis pagi. Tanah longsor terjadi di 3 titik, di Desa Begawat, Cintamanik, dan Tuwel. Di Desa Begawat, tanah longsor mengancam sejumlah rumah dan sebuah masjid. Sedangkan di Desa Cintamanik, tanah longsor mengakibatkan pondasi rumah warga tergerus dan lantai rumah retak. Warga bersama petugas gabungan membuat talut darurat dari karung pasir dan memasang patok bambu sebagai antisipasi agar longsor tidak parah. Iya, kayak getaran, kayak orang itu semso tuh, gur. Ini rumahnya bergetar. Kayak ada gempa. Iya. Kayak ada gempa. Iya. Ibu waktu itu sedang apa, Bu? Lagi sholat asar. Terus di rumah ada siapa aja? Nggak ada siapa-siapa. Ibu sendiri? Iya. Tapi Ibu sempat keluar kabur. Saya nangis itu lihat itunya udah ambruk, saya nangis. Lari-lari pakai itu. Nggak tolong sama orang. Sementara di Desa Tuwel, longsor mengakibatkan jalan provinsi terganggu. Petugas mengerahkan alat berat menyingkirkan material longsor. Koordinasi dengan Bina Marga dan alhamdulillah sudah ketemu dengan staf Bina Marga dan langsung dieksekusi hari itu, diselesaikan hari ini tadi. Untuk ini yang di Begawat ini tentunya kita akan melakukan percepatan koordinasi dengan tim teknis yaitu Perkim dan kemudian dari tim teknis dari BPBD karena hasil dari asesmen yang sudah kita lakukan hari ini nanti kita rapatkan untuk mendorong percepatan. Warga di kawasan rawan longsor diimbau waspada karena curah hujan masih tinggi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Pemerintah Kota Semarang memberikan bantuan langsung tunai kepada warga terdampak banjir bandang di Kecamatan Ngalian dan Kecamatan Tugu, Kota Semarang. 95 kepala keluarga di perumahan Wahyu Utomo mendapatkan bantuan antara 5 hingga 10 juta rupiah. Pelaksana tugas Wali Kota Semarang menyambangi korban banjir bandang di perumahan Wahyu Utomo di Kelurahan Tambak Aji, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Kamis pagi. Perempuan yang biasa disapa Ita ini menyampaikan kepedulian dan berdialog dengan warga. Tapi kami pun juga tidak berhenti di sini, Bapak Ibu semuanya. Kami juga mulai mencoba untuk bagaimana. Pada kesempatan itu, pemerintah Kota Semarang memberikan bantuan uang tunai kepada 95 kepala keluarga yang terdapat banjir bandang. 91 kakak mendapatkan bantuan sebesar 5 juta rupiah dan 4 kakak yang rumahnya rusak parah mendapat bantuan sebesar 10 juta rupiah. Kemarin kami berkoordinasi dengan Pak Sekda karena ini kan juga dampaknya sangat luar biasa kepada masyarakat sehingga bagaimana caranya pemerintah kota ini membantu. Memang tidak sebesar yang diderita kerugiannya tapi apapun ada bentuk perhatian sehingga alhamdulillah hari ini terrealisasi tidak hanya di Wahyu Utomo saja tetapi juga ada di Wonosari dan Kecamatan. Selain perumahan Wahyu Utomo, Ita juga meninjau lokasi banjir di Kelurahan Wonosari di Kecamatan Ngalian dan Kelurahan Mangkang Wetan di Kecamatan Tugu. Untuk penanganan pasca banjir, pemerintah Kota Semarang akan mengerahkan relawan membersihkan sisa lumpur yang masih mengenangi permukiman warga. Banjir bandang menerjang 3 kelurahan di 2 kecamatan di Kota Semarang Minggu malam. Banjir dari luapan Sungai Beringin melimpas ke permukiman warga. Kondisi terparah terjadi di perumahan Wahyu Utomo.
Bahkan sejumlah kendaraan terseret dan hanyut ke aliran Sungai Beringin. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Kita ke informasi lain, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Muria Raya mengikuti Jambore Penanggulangan Bencana Alam di Bukit Jati Pohon, Grobogan. Para jurnalis terpanggil untuk menjadi relawan bencana, terutama untuk menangkal berita hoax terkait bencana alam. Para jurnalis dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Cabang Muria Raya ikut ambil bagian dalam Jambore Penanggulangan Bencana Alam di Bukit Jati Pohon, Grobogan mulai hari Kamis. Para jurnalis dan relawan dari berbagai organisasi berlatih mengikuti proses evakuasi korban bencana. Pelatihan berlangsung selama 2 hari diikuti 100 peserta. Keterlibatan para jurnalis merupakan bagian dari tanggung jawab untuk menjadi relawan bencana. Sesuai profesi, para jurnalis akan menyebarluaskan mitigasi bencana dan menangkap berita hoaks terkait bencana alam. Kebersamaan ini kita bisa memberi semangat untuk di lapangan, dan mudah-mudahan relawan ini juga dikasih kesabaran dan termasuk kesehatan, dan mudah-mudahan kita semangati bersama, dan mudah-mudahan juga di Grobogan ini tidak ada bencana-bencana lagi yang kami doakan. Terima kasih, kami dari JTI Muria Raya tergugah untuk ikut menjadi relawan penanggulangan bencana, karena di era modern seperti saat ini literasi informasi, banyaknya informasi berita hoax, kita sebagai jurnalis tergugah untuk memberitakan yang baik berita yang sesungguhnya mengenai bencana, supaya berita mengenai bencana tidak dipelintir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena berita bencana harus akurat, baik dan benar. Jambore sekaligus jadi ajang para jurnalis berbagi kisah suka duka sebagai wartawan dengan relawan dari organisasi lain. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Ya, puluhan penjaga jalur perlintasan kereta api di Kabupaten Brebes mendatangi gedung DPRD. Mereka meminta dukungan DPRD Brebes agar mereka diakomodir masuk dalam formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Petugas penjaga jalur perlintasan kereta api di Brebes meminta DPRD mendukung mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mereka beraudiensi dengan Komisi 3 DPRD Brebes Rabu siang. Dukungan DPRD dirasa perlu karena mereka telah bekerja selama puluhan tahun. Apalagi mereka telah mengikuti seleksi P3K, namun data nama mereka dicoret karena tidak ada formasi bagi petugas penjaga jalur perlintasan kereta. Mereka merasa pekerjaan mereka patut dihargai pemerintah karena menyangkut keselamatan banyak orang. Para penjaga ini sudah bekerja selama 10 hingga 14 tahun dengan honor Rp75.000 per hari. Pendataan non-ASN kami yang sudah pernah kami ajukan itu bisa direalisasi. Karena apa? Karena pejel-pejel di kabupaten lain seperti Tegal itu bisa. Kenapa Kabupaten Brebes tidak? Makanya kami mengajak pada teman-teman yang tergabung dalam Forum Komunikasi Petugas Jaga Lintasan Kereta Api Kabupaten Brebes. Ayo kita coba menginginkan agar kami bisa beraudiensi dengan DPR. Ternyata dari sini memberikan waktu buat kami, dan harapan kami agar apa yang undang-undang kami bisa direalisasikan nanti ke Kementerian RAB. DPRD Brebes berjanji memperjuangkan aspirasi para penjaga perlintasan hingga Kemenpan RB dan BKN agar mereka bisa lolos sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya berharap nanti kabupaten harus secepatnya menindaklanjuti agar teman-teman dari PJR ini mampu jadi ASN P3K. Nah, solusi dari DPR sendiri terkait tuntutan mereka gimana? Kita nanti akan fasilitasi dengan BKD, kemudian pemerintah Kabupaten Brebes, biar ini terakomodir dan kita bawa ke Jakarta. Bahwa ini mereka mengabdi itu bukan dari 1 tahun 2 tahun, tapi mereka di atas 10 tahun. Jadi kita pasti akan perjuangkan untuk mereka.
Di Kabupaten Brebes ada 100 petugas penjaga jalur perlintasan kereta api. Mereka bertugas di 13 titik perlintasan palang pintu wilayah Daop 3 Cirebon dan Daop 5 Purwokerto. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes.